atau berat penguncinya untuk ventilator dol satu. Masalah yang paling utama ini saya coba satu ini bocor. Lihat aja teman-teman ya, bensinnya ngalir kan, ini padahal posisi top, posisi noken as pada posisi top. Ini belum saya bongkar, yang ini posisi top. Cara pengambilannya yang nggak punya kunci khusus untuk klep, kita bisa gunakan kunci T nomor 14 atau 12. Saya masukin ke sini aja, ke ring payung klep ini kita ketok saja. Ini untuk pemula saya yang belum tahu. Nah, ini dah semua. Dan hati-hati untuk kuku penguncinya jangan sampai hilang ini. Ini kalau hilang bukannya mahal, tapi nyarinya agak susah, sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dulur, kembali lagi di ELM Channel. Kali ini saya akan berbagi tips atau cara penyekuran klep. Ini kebetulan saya mau penyekuran sekaligus betulin drat untuk karburator ini dol 1. Ini kan motor masalahnya kan kompresi bocor di klepnya, bengkok, terus ini anginnya bocor. Untuk sekedar info aja buat teman-teman pemula, kalau yang mau penyekuran klep diwajibkan, kalau saya pribadi ya, diwajibkan bersihkan dulu sebelum penyekuran, bersihkan dulu semuanya. Kalau nggak mau ganti klep ya klep lamanya dibersihin dulu kalau memang masih mau dipakai. Tapi kalau mau ganti ya ini media ini kita bersihkan dulu, jangan dibersihkan setelah disekur. Itu saran saya. Ini sudah saya bersihkan semua, dan setelah saya cek untuk bosnya masih aman, bos klepnya masih aman, terus setting klepnya juga masih bagus. Jadi cuma pergantian klep dan penyekuran sama simnya. Oke, saya langsung saja untuk betulin beratnya. Seperti biasa saya akan menggunakan recoil yang awet. Sebenarnya banyak metode, bisa juga dibawa ke tukang bubut. Untuk mengatasi baut yang dol saya biasa menggunakan recoil saja. Ini seperti yang sudah saya bikin di tutorial drat busi juga sama, saya menggunakan recoil. Dua metode, kalau yang nggak tukang bubut bisa pakai yang seperti ini. Ini bisa. Ini namanya apa ya, puas atau apa ya, berat kayaknya nggak salah. Nih bisa, ini lebih murah emang, cuman kelemahannya mudah sekali dol dan kadang ikut muter, karena kan nanti setelah ditap, ini ditap dengan ukuran drat yang luar ini, kita masukin begini, baru ini dikasih lem, masukinnya sambil dikasih lem seal biasanya. Kalau metode yang ini hanya kadang kurang kuat, kadang ikut muter kalau kencangnya maksimal. Tapi kalau metode recoil begini, yang saya selama ini garap, aman-aman saja, maupun dikencengin juga aman-aman saja. Oke, lanjut ya. Buat teman-teman yang pemula saja ini, kita bor dulu dengan ukuran mata bor 6,2 mili. Ini untuk mata bornya. Kita bor dulu, tergantung kita pakai recoil yang panjangnya berapa. Kalau ini saya pakai yang panjangnya 2D. 2D itu berarti nanti jadinya drat setelah dipasang itu panjangnya 12 mili. Jadinya 12 mili. Kalau standarnya ini kan berapa mili ya? Coba saya ukur. Ini 18 mili. 18 sama 19 ini standarnya. Jadi saya bikin 12 mili ini. Saya bor sampai ke 16 mili ini, biar kita tahu, kita coret aja untuk mata bornya. Kita ukur dulu mau kedalaman berapa, lalu kita coret. Nah, kira-kira segini, jadi kita tahu lebih enak.
pastikan pengobatannya lurus ya teman-teman ya. Soalnya kalau nggak lurus nanti nggak ada juga rumus jadinya. Oke, lanjut teman-teman. Untuk pengetapannya saya menggunakan ini buat teman-teman. Ini soalnya alat saya bikin sendiri, ya beli juga ada sebenarnya. Ini saya bikin sendiri. Ini dari bekas kepala bor 13 mili. Ini kalau nggak pakai ini, pakai kunci juga bisa, pakai kunci Inggris. Soalnya ini kan ukuran 5,5, jadi pakai kunci 6 nggak bisa, pakai kunci 8 nggak bisa. Jadi gunakan Inggris. Yang punya 5,5 ya bisa, tapi saya lebih enak pakai bekas bor seperti ini. Kita tetap pastikan lurus ya teman-teman. Untuk pertama kali itu yang paling sulit memang pertama kalau pengetapan, cari lurus. Kalau awalnya udah nggak lurus ya seterusnya nanti seperti itu, nggak akan lurus. Ini udah diucap baru 2 kali ini saya, usahakan sampai 2-3 kali ya, biar jalur beratnya itu benar-benar bagus. Saya ulang satu lagi untuk memastikan beratnya udah benar-benar jalurnya udah bagus, jadi nanti masuknya recoilnya mudah. Oke, setelah pastikan lubang ini bersih, setelah ditap, baru kita masukin recoilnya atau dratnya. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk ukuran panjangnya ini beda-beda ya. Ini ada yang 1D, 2D, 3D. Kalau nggak salah maksimal tuh 3D ya.
yang baru. Bebas mau mana aja yang di scroll dulu, yang in atau yang X. Ini yang lebih besar yang in dan yang lebih kecil yang X. Sebelum kita masukin ke sini, untuk ini untuk pengetahuan teman-teman aja ya, kalau seandainya dikasih klep baru goyang parah, misalkan ini baru kan, nah digoyang gini parah, itu artinya setting klepnya atau bos sana udah aus kena, jadi harus pergantian bos sana. Bos ini harus diganti dalamnya. Kalau ini masih span, jadi nggak saya lakukan pergantian bos. Masih span, dua-duanya udah saya cek. Lanjut, alatnya saya pakai ini selang. Ini selang bekas pembuangan untuk karburator kalau nggak salah. Pertama kita lumasi dulu asnya atau batang platnya. Kita masukin. Ininya kita masukin. Pastikan bisa naik turun seperti ini ya. Jangan mepet gini, harus bisa naik turun gini. Untuk apa ini namanya ya, obat cekur atau apa ya, kalau dibilang obat kan biasanya minum ya. Intinya umbrel schoolnya pakai yang ini, dibaca sendiri. Saya kalau bahasa Inggris nanti takut salah baca ini. Spin N, ini yang halus. Kalau baliknya kan beda lagi. Ini yang kasar, jadi kita pakai yang halus saja. Pakai yang halus saja. Untuk metode penyekurannya, ini gini ya teman-teman. Setelah ini dimasukin, ini kan saya metode pakai bor. Kalau pakai tangan juga bisa aja. Yang penting gini, angkat, turun, puter, angkat, turun, puter. Sewaktu turun itu usahakan sambil ditarik ke bawah atau tekanan ke bawah, jadi feeling juga ya, kira-kira si umbrel ini makan ke sini, makan ke setting klepnya, makan ke bagian setting klepnya ini kan ada terasa makan, krek itu makan. Kalau yang manual kan begini, turun ya, pas turun kita tarik ke bawah sambil putar. Itu kalau metode manual. Tapi saya kan mencoba menggunakan bor yang baterai ini. Kuat gak ini, soalnya kalau bor baterai putarannya agak kurang kenceng, jadi terlalu lama mungkin ya. Biasanya saya pakai bor yang listrik biasa. Ini saya mau mencoba pakai bor yang baterai seperti apa. Kita kasih dulu ambilnya atau yang sering disebut obat skurnya. Kasih secukupnya aja ya, nanti bisa ditambah lagi kalau memang benar-benar kurang. Oke, saya masukin. Jadi feelingnya pokoknya waktu ke bawah gini, usahakan berputar sambil kita tarik, kira-kira makan sama settingnya. Kalau ini cukurnya nggak mau balik ke atas, kita pancing pakai oli. Saya mau oli bekas, oli baru nggak apa-apa. Ini saya punya sisa oli. Saya rasa cukup, soalnya ini kalau untuk waktu lamanya itu
feeling juga sih ya, nggak bisa kita patokan sama berapa menit tuh, nggak bisa. Ini feeling aja, kira-kira udah kemakan cukup lah. Nanti kita lihat aja, kalau memang belum cukup ya diulang lagi. Ini saya satunya dulu aja, kalian bersihin bareng. Nanti seperti biasa kita kasih pelumas dulu. Kita gosok di dalamnya, ini agak ada seretnya sedikit. Ambilnya belum mau naik, kasih oli lagi biar si amrilan itu waktu turun ikut turun, naik ikut naik. Ini baterainya habis ya, saya ganti baterai dulu. Oke, saya coba lihat dulu, rapet belum. Bersihin dulu baru kita coba ya. Oke teman-teman semua, saya rasa ini cukup. Nanti kita coba dulu, pastikan ini rata, kena semua, terutama yang di sini. Alurnya itu rata semua, alur yang barusan kita skir itu kelihatan rata. Ini udah rata kayaknya. Saya coba bocor nggak, ya, agak mantep. Aduh, jangan sampai ada kotoran yang kesini ya, ini akan mengganjal soalnya untuk percobaan. Nggak dipasang pel dulu, coba tekan tangan, bocor nggak. Kita kasih bensin ke lubang knalpotnya ya. Lepas keluar dari sini.
Semoga kameranya bisa fokus. Bisa nggak? Bocor nggak kira-kira teman-teman? Kalau nggak bocor ya berarti udah bagus. Ini kan belum pasang per, apalagi nanti kalau udah dikasih per tambah ngigit lagi. Saya cek satunya, nggak ada bekas rembesan ya. Ini bekas oli tadi ini ya. Satunya ya, kita satunya masukin dulu aja. Sulit juga. Lihat nggak ada yang bocor ya. Nah kalau ditekan cuma pakai jari gini aja nggak bocor, insya Allah udah bisa udah rapat. Ini kan kita kasih per lebih narik lagi. Oke lanjut, saya pasang. Pastikan nggak ada debu-debu atau sisa amril yang tadi syukur ya di sini di batang klepnya juga. Jangan sampai ada debu atau sisa amril syukur, soalnya bisa mengganjal dan terjadi kebocoran. Oke saya lanjut pemasangan untuk klepnya. Saya akan di seal juga ini. Masukin oli dulu untuk sealnya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan waktu pemasangan nanti. Dan untuk sekedar tip buat teman-teman ya, kalau pembongkaran klep dari rumahnya, dari head ini pengunci ini ya, ini segala trik saya aja ya, simpan di sini jadi nggak hilang. Soalnya waktu pembersihan campur sama baut-baut yang kecil-kecil kan banyak, kadang-kadang lupa hilang atau kena kompresor, itu kan repot juga kita. Nah setelah dicabut kita pasang di sini ini aja, jadi ini udah nggak mungkin lompat kalau di sini. Nah ini kan aman kan, jadi untuk kita nyari udah nempel sama pir ini. Gini, yang satunya di sebelah sini. Oke lanjut, ini sekedar tip aja buat teman-teman. Lanjut kita pasang klepnya. Biasa kita pasain oli dulu. Oke, dilanjut pasang ring. Jangan lupa di sini ada ringnya. Di dalam sana sebelum per ada ring dulu. Buat teman-teman pemula, ring itu ada dua sisi. Enggak, ini ampulnya dua sisi ya. Dirasain pakai tangan aja, yang datar dan yang cembung. Yang datar di dalam. Masukin. Oke, nah itu saya pasang seal dulu. Untuk sealnya masukin pelan-pelan, takut sobek nanti tengahnya malah repot. Saya sambil putar-putar, dorong ke bawah. Kalau skillnya pakai tangan kesulitan, kita pakai kunci T8, kita dorong. Nah sekiranya sampai masuk benar-benar mengunci ya, dirasakan aja pasti bisa lah, sampai benar-benar masuk mengunci di alurnya. Lanjut pasang per. Oke, oh ya, sekalian pasang satunya aja ya. Aduh ini
Masuk. Lanjut pemasangan bed. Bawahnya kita ganjal pakai ini ya, coba bisa ini bisa. Ini dikasih ganjal ke bawahnya. Ini. Pokoknya sampai klep ini enggak didorong, ini enggak ikut ke bawah. Kalau nggak diganjalkan nanti ikut ke bawah. Oke, lanjut saja. Cari posisi yang enak kalau untuk pemasangan ini ya. Cari posisi paling enak. Dan pastikan sebelum didorong ini, didorong gini nggak ikut ke bawah. Jadi nanti enak masangnya. Ini terus kita pasang ring, apa ini, ring topi namanya ya. Nggak tahu namanya apa. Penguncinya, kukunya. Ini kalau yang pakai alat manual ya, sebenarnya alatnya itu ada. Kita bisa gunakan ini bekas mika atau bekas oli dipotong seperti ini. Kalau nggak pakai karet ban juga bisa, bulat seperti ini. Ya coba pakai ini dulu aja, pakai bekas mika, pakai bekas gelas ale-ale juga nggak apa-apa, bisa aja. Terus saya gunakan kunci 12 P buat dorongnya. Oke, kita dorong. Oke, sudah masuk ya. Pastikan kuku penguncinya itu rata, gedornya rata, dan masuk ke alur klepnya. Alur penguncinya kan ada. Nah ini udah masuk. Jatuh. Yang satunya kita pasang sama saja caranya. Kita pakai kunci shock untuk pengganjalannya. Kunci shock ya berapa aja, 12, 14, 17, 19 nggak apa-apa. Cari enaknya aja, cari enaknya. Yang penting pada intinya ini nggak ikut kedorong ke bawah. Ini kan udah tenang. Didorong juga udah nggak mau ke bawah. Dan dipasang pil, baru kita pasang ring topinya, pasang penguncinya atau biasa kalau saya menyebutnya kukunya, kuku pengunci klep, terus mikanya. Oke. Nah, ini udah masuk ya teman-teman semua. Kukunya udah sama rata. Ini masuk. Ini masuk. Ya, coba lagi, masih kosong nggak kira-kira. Kira-kira di kamera kelihatan nggak ya untuk bocor enggaknya ini enggak ya, aman ya. Oke, aman. Satunya untuk X nya coba. Di sini. Ya aman ya teman-teman ya, kan buat teman-teman pemula untuk penyekuran maupun ganti ataupun enggak klepnya dicek dulu, dicek untuk rumahnya, rumah setting klepnya ini masih bagus enggak, terus bos klepnya oblak enggak. Kalau oblak dijamin mau disekur
berapa kali pun nanti ini akan oval, jadi nggak rapat semua, ada yang bocor ada yang enggak, biasanya seperti itu. Dan untuk proses pembersihan sekali lagi, sebelum disekur itu bersihkan dulu, jangan setelah dipasang baru dibersihkan. Kan akhirnya kalau setelah dipasang dibersihkan, yang dibersihkan cuma sini, dalam sini nggak ikut bersih. Jangan kalau udah dipasang kita bersihin begini, otomatis nanti kena untuk ininya, mana ya tadi ya, nah ininya ini akan memakan bagian dari payung klep dan asnya atau batang klepnya, lecet batang klepnya itu nanti ada pengaruhnya. Jadi kita mencari yang paling aman sebelumnya, belum untuk proses penyekiran dibersihkan dulu. Dan untuk metode bor, pakai bor, kalau metode bor itu memang enak, cepat, cuman hati-hati jangan sampai menteng atau putarannya itu nggak center, itu berpengaruh, itu sangat berpengaruh. Ya pokoknya feeling aja teman-teman, feeling aja, jangan sampai ke terlalu dalam. Sayang kalau terlalu dalam kan ini habis nanti settingnya, besoknya lagi kalau bocor harus ganti setting. Oke, mungkin cukup ini saja untuk pembahasan cara bongkar klep, pemasangan klep, penyekuran, dan untuk pengetesannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sehat dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.